Teh itu kalau orang Sunda menetapkan kebaikan teh itu manis atau tidak manis, Pak? Tidak. Itu standar kebaikan teh orang Sunda, tidak manis. Walaupun secara histori, Pak, ada historinya. Kenapa sih orang Sunda itu jarang pakai gula? Karena dulu penjajah Belanda itu menempatkan gula dan pabriknya tidak di Sunda, Pak, tapi di Jawa. Sunda apa? Fokus untuk teh, Pak. Makanya teh berkualitas itu di mana? Di Sunda. Kalau di Jawa jarang ada perkebunan teh. Ada nggak perkebunan teh di Brebes? Nggak ada, Pak. Di Kudus nggak ada perkebunan teh. Tapi kalau pabrik gula ada, Pak. Di Kudus ada pabrik gula. Karena pabrik gula itu di Jawa. Makanya kenapa orang Jawa selalu pakai gula? Ya karena pabrik gula itu di antara mereka. Kenapa orang Sunda tidak ada manis-manisnya makanannya? Orangnya sih manis-manis. Tapi lebih manis orang Jawa kelihatan. Enggak lah, sama semuanya. Manis itu tergantung siapa yang memandang. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Baru 3 pekan kita berpisah kelihatannya. 1 bulan ya mungkin ya. Ternyata sudah ada liftnya. Jangan-jangan nanti kalau saya libur 3 bulan sudah ada helipadnya. Memang luar biasa kemajuan dari Masjid Al-Falah. Kita doakan semoga Pak Hiban dipanjangkan umurnya di dalam taat, dipanjangkan umurnya dalam ibadah, dan tentunya semoga beliau diberikan ketenangan di masa senjanya dan kita bisa menjadi orang yang memberikan testimoni kebaikan atas apa yang beliau lakukan. Karena sesungguhnya mendapatkan umur sampai 60 tahun itu merupakan karunia dan itu merupakan bagian dari anugerah. Karena sesungguhnya kita ingat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ma yasuruni in mitu tiflan. Saya itu kalau boleh memilih, saya tidak ingin mati muda, tetapi saya ingin matinya itu dalam kondisi sudah melewati masa tua dan renta, supaya banyak pelajaran takdir yang aku pelajari dari Robku sebelum aku berjumpa dengannya. Kita melihat Pak Haiban ini sudah 64, walaupun kelihatan kayak 69 ya, tapi beliau 64. Ya, tentunya ketika kita melihat beliau 64, belum tentu kita bisa sampai 64, tapi semoga insya Allah beliau dipanjangkan umurnya. Insya Allah beliau menjadi salah satu orang dengan legasi yang beliau tinggalkan di Masjid Al-Falah insya Allah. Semoga Allah memberkahi beliau dan keluarga beliau, dan semoga kita pun menjadi bagian dari keluarga Masjid Al-Falah dengan seluruh support yang bisa kita berikan. Satu masjid yang saya masih ingat sekali, sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu setiap kita melewatinya dalam kondisi hening. Tetapi kita sekarang setiap melewati Masjid Al-Falah kapanpun itu, kalau saya melewati Al-Falah walaupun bukan di hari Rabu, selalu yang nampak dan akan membuat kita terkenang dari Masjid Al-Falah sekarang begitu ramai dengan berbagai macam kegiatan. Semoga Allah menjaga hatinya beliau di dalam keikhlasan. Semoga setiap pujian yang kita berikan tidak menggugurkan pahala Pak Haiban di sisi Allah, dan semoga terjaga, dan semoga pujian kita semakin melecut beliau di dalam setiap kemuliaan. Amin insyaallah. Kita juga doakan salah satu Ustadz Masjid Al-Falah, Ustadz Fadil, yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Beliau ada di belakang, Pak. Beliau memang back belakang. Kita doakan semoga beliau juga semakin menjadi aset yang luar biasa untuk umat, semakin mampu untuk memberikan pencerahan, terutama komitmen di dalam dakwah supaya mengajak persatuan. Barang siapa yang sering melihat konten-kontennya Ustadz Fadil, pasti kita akan mengetahui betapa besarnya hati beliau untuk mempersatukan kaum muslimin. Dan semoga kita termasuk orang yang selalu menyambut seruan untuk senantiasa berukhuwah, karena harga dari setiap kebencian dan perpecahan itu terlalu mahal. Kita mendapati umat semakin jauh dari agama, ada yang terlilit dengan judul, banyak yang melakukan zina dan aborsi. Bahkan dalam satu data dan riset yang bisa kita cek di website, perempuan dan wanita Indonesia yang melakukan aborsi itu sudah mencapai angka 2,5 juta di tahun 2023-2024. Dan bisa jadi jauhnya umat dari tuntunan kebenaran, tauhid dan sunnah, karena bisa jadi mereka terlalu bosan untuk melihat perpecahan yang ada di antara mereka yang sudah menjadi penuntut ilmu. Semoga kita paham betapa mahalnya harga sebuah perpecahan, supaya kita menghargai setiap komitmen untuk senantiasa bersaudara. Saya selalu menyampaikan, Pak, kita tidak mencari seorang ustadz yang hanya menyampaikan teori tentang persaudaraan, tapi kita mencari seorang guru yang memberikan teladan tentang persaudaraan.
Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa menolong umatnya dan semoga kita menjadi kaumnya Nabi Muhammad yang ditolong. Setidaknya hati kita tidak ada benci kepada sesama umatnya Rasulullah SAW. Semoga Allah tidak memberikan kepada kita hati yang gil, supaya kita tidak melihat orang lain dengan tanda minus ketika kita menjumpainya. Mari kita belajar, Pak. Ini sebelum kita mulai kajian, mari kita belajar wafatnya seorang ustadz sekitar 2 pekan yang lalu yang sempat viral. Beliau meninggal dunia di atas mimbar pada hari yang terbaik, pada jengkal tanah yang terbaik, dan pada posisi yang terbaik. Karena tidak ada jengkal tanah yang terbaik kecuali masjid. Tidak ada hari yang terbaik kecuali hari Jumat, dan tidak ada posisi terbaik kalau kita di masjid kecuali mimbar. Mimbar ini posisi terbaik, di masjid itu mimbar. Ketika kita mendapati ada seorang ustadz yang meninggal dunia pada hari Jumat ketika sedang berkhutbah, berarti kita harus tahu tidak ada yang mewafatkan beliau kecuali adalah Allah. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah memberikan pemanis kepada hamba yang Allah cintai. Innallaha idza ahabba abdan asalahu qalu wa ma asalahu ya Rasulullah qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yati ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man khaulahu. Kalau Allah itu sudah senang sama orang, Allah berikan pemanis. Artinya pemanis itu adalah Allah atur supaya dia sebelum meninggal dunia disibukkan di dalam ketaatan. Ketika sedang sibuk di dalam ketaatan, pada saat itulah ajalnya itu dicabut oleh Allah. Dan kita mendapati bahwasanya Allah punya kesempatan untuk mewafatkan beliau sebelum khutbah Jumat itu beliau tunaikan. Allah punya kesempatan untuk mewafatkan beliau setelah khutbah Jumat itu ditunaikan ketika makan siang bersama pengurus masjid. Biasanya kan begitu kalau khutbah Jumat. Tapi Allah wafatkan beliau di atas mimbar. Karena begitulah caranya Allah mengatur hamba yang Allah kehendaki, ketika Allah atur supaya matinya dalam kondisi beramal solih. Supaya setiap orang terkenang bagaimana cara dia menutup harinya dan menutup hidupnya. Maka ketika kita mendapati ada orang diwafatkan dalam kondisi semacam itu, berarti Masya Allah, kita harus ingat pula dengan hadis Nabi, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Jangan kamu gandrung sama orang, jangan kamu benci sama orang sampai kamu melihat bagaimana ketika dia diwafatkan. Ustadz ini mungkin sebagian dari kita belum pernah mendengar khutbahnya. Mungkin sebagian dari kita belum pernah mengikuti majelis taklimnya. Mungkin sebagian dari kita belum pernah mengikuti beliau. Dan beliau tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz ahlu sunnah. Dan beliau pun mungkin tidak dianggap sebagai ustadz sunnah bagi sebagian orang. Tapi lihat, ketika beliau diwafatkan oleh Allah di atas mimbar, memberi pelajaran kepada kita. Bisa jadi ada orang yang terkadang tidak satu frekuensi dengan kita, tapi ternyata dia punya amalan yang menjadikan Allah meridhoinya sampai Allah mewafatkannya secara detail di tempat ketaatan. Dan kita tidak pernah tahu. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Cara kita melihat orang itu penting, walaupun kita tetap harus yakin dengan pilihan ilmu yang datang kepada kita. Tapi memperbaiki terus cara pandang kita kepada orang itu teramat lebih penting. Itulah yang menjadikan saya mengatakan jangan pernah berhenti untuk memberi udzur kepada saudara kita dan memberikan hati yang rahmat kepada sesama umatnya Nabi Muhammad. Jangan menggunakan hadis Nabi untuk memisahkan Nabi dari umatnya. Ada nggak orang NU yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang Muhammadiyah yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang IM, Ikhwanul Muslimin, yang mati husnul khotimah? Banyak. Itu bukan berarti menjadikan kita ambigu di dalam pemilihan dalil. Enggak. Tetap pilih dalil apa yang menurut kita kuat. Tapi hormati orang-orang yang terkadang tidak kita lihat sama dengan kita, tapi bisa jadi dia memiliki satu amalan yang tidak kelihatan oleh mata kita yang menjadikan dia dipilih oleh Allah dalam kematian husnul khatimah. Sekali lagi Pak, kematian husnul khatimah itu privilege dan Allah tidak berikan kepada setiap orang, hanya khusus kepada orang yang Allah berikan, hanya khusus kepada orang yang Allah berikan tentang kecintaannya yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Itulah yang menjadikan kita harus senantiasa memiliki hati yang penuh rahmat kepada setiap saudara-saudara kita. Itulah yang menjadikan kita faham. Bisa jadi ustadz yang kita gandrungi belum tentu husnul khatimah. Bisa jadi ada ustadz yang menurut kita salah, tapi bisa jadi dia bisa berakhir dengan husnul khatimah ketika punya satu amalan, di mana amal itu menurunkan rahmatnya Allah. Bisa jadi ada seseorang melakukan satu amal menurut kita salah. Betul, mungkin itu salah yang dikerjakan. Tapi dia punya amalan-amalan yang tidak kita ketahui, di mana amalan itulah yang menjadikan dia diampuni pada kesalahan yang dia lakukan.
Dan itulah cara kita melihat saudara kita. Semoga Allah mengampuni beliau, menempatkan beliau di sisi yang terbaik, dan semoga Allah pun mengampuni kita. Semoga kita pun termasuk orang yang senantiasa berprasangka yang baik, bermuamalah yang baik, berkhidmah yang terbaik kepada sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai umatnya Nabi Muhammad karena kita melihat nabinya, dan nabinya itu sama dengan nabi kita selama di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali yang betul-betul telah bertentangan dengan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan masalah ujiannya yang berat yang kita hadapi, tetapi ketika kita tidak mendapatkan pertolongan, itulah yang menjadikan kehidupan kita menjadi runyam. Karena memang orang beriman tidak pernah lepas dari ujian, tapi orang beriman memiliki pertolongan yang datang dari Allah lebih besar. Maka sesungguhnya menghilangkan ujian di dalam kehidupan itu tidak mungkin, karena algoritma kehidupan kita selalu memiliki ujian. Sebagaimana yang dikatakan para sahabat, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidak ada yang tersisa dari kehidupan dunia kecuali selalu penuh dengan cobaan dan selalu penuh dengan ujian. Makanya menghilangkan ujian pada kehidupan itu tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan ketika algoritma kehidupan kita itu penuh dengan ujian itu satu. Semoga kita menjadi orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, di mana pertolongan itu lebih besar daripada setiap ujian yang kita hadapi. Makanya para ulama salaf mengatakan, Allah kalau membenci orang bukan dilihat ketika Allah memberikan kepadanya ujian, enggak. Tapi Allah ketika membenci orang dilihat ketika tidak turun pertolongan Allah kepadanya ketika menghadapi ujian itu. Dan itulah sesuatu yang paling kita khawatirkan. Semoga iman yang kita miliki, ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita ikhtiarkan, itu memantaskan kita untuk mendapatkan pertolongan di dalam perjalanan kita. Kalau kita sedang menghadapi istri yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, semoga Allah memberikan kesabaran di dalam pertolongan. Kalau kita sedang menghadapi anak kita yang sedang menjalankan peran ujian untuk kita, semoga Allah memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang paling besar pada kehidupan orang beriman itu pertolongan. Semoga Allah memberikan pertolongan untuk kita. Alhamdulillah, semoga Allah menuntun kita untuk pula senantiasa bersyukur kepadanya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, keluarga besar Masjid Al-Falah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya memahami betul bahwasanya doa itu bukan hanya sekedar doa, karena doa itu bukan sekedar fikih, tetapi doa itu merupakan bagian terinti pada kehidupan kita. Core kehidupan kita itu terletak pada doa, karena tidak ada satupun perkara yang bisa menghadapi takdir kecuali adalah doa. Semua perkara kalau sudah berhadapan takdir mereka minggir. Semua perkara kalau menghadapi takdir mereka melipir. Semua perkara kalau menghadapi takdir mereka memutar balik, karena tidak ada yang berani untuk menghadapi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya perkara pada kehidupan manusia yang begitu gagah dan begitu berani menghadapi takdir itu apa? Satu-satunya perkara yang berani dan begitu kesatria, jantan dan gagah menghadapi takdir apapun yang diberikan pada manusia, supaya takdir itu bisa menjadi sebuah kebaikan, itu hanyalah satu, yaitu adalah doa. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal bala'a la yanzil fayatalaqahu ad-du'a. Makanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, kalau ada satu bala ketika akan turun pada kehidupan seseorang, tidak ada yang langsung mengambil senjata untuk menghadapi bala itu kecuali adalah doa. Makanya Nabi sampai mengatakan fayatajilani ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya doa dan takdir itu saling mendahului sampai nanti hari kiamat. Hadis ini memberikan kepada kita, Masya Allah, betapa besarnya kekuatan doa yang kita butuhkan pada perjalanan hidup kita. Siapapun yang tidak pernah memberikan prioritas di dalam berdoa, maka sesungguhnya dia telah menumpulkan senjata paling besar di dalam hidupnya. Karena tidak ada perkara yang bisa menghindarkan kita dari musibah kecuali adalah doa.
Tidak salah kalau sebagian ulama itu mengatakan kalau kamu sampai mendapatkan musibah, maka biasanya musibah itu turun karena ada penyebabnya dan pencetusnya. Kalau kita sampai mendapatkan musibah, salah satu di antara perkara yang menyebabkan musibah itu datang dalam kehidupan kita, biasanya karena kurang maksimal di dalam kita berdoa. Ada sebuah hadis yang indah dalam hadis riwayat Muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, di dalam bab isti'adah, di dalam bab kita meminta perlindungan kepada Allah. Nanti dibuka Pak, kitab Riyadhus Shalihin yang ada di rumah, yang masih ada plastiknya. Maka di dalam hadisnya ada sebuah kisah nyata yang disampaikan di dalam hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ma'na. Ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu mengatakan kepada Nabi sebuah kisah yang baru saja menimpa kepadanya. Beliau berkata, la daghatni al-aqrab fil barihah. Ya Nabi, sesungguhnya tadi malam ada kalajengking yang menggigitku tadi malam. Maka Nabi tidak langsung mengatakan Allahumma syfik. Nabi tidak langsung mengatakan la ba'sa tahurun, sebagaimana kebiasaan Nabi kalau mendapati seorang sahabat itu sakit. Tapi ucapan Nabi ketika sahabat itu menceritakan bahwasanya dirinya digigit kalajengking fil barihah tadi malam atau tadi sore, apa ucapan Nabi kepada sahabat ini, dan akhirnya menjadi petunjuk untuk kita. Nabi itu mengatakan, kalaulah laula antakula fil barihah, kalaulah kamu tadi malam ketika di sore harinya kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ma ladaghatka al-aqrab. Maka Nabi lalu mengatakan kepada sahabat itu, kalaulah kamu tadi malam ketika disengat kalajengking, sore harinya kamu berdoa dan berzikir dengan sebuah zikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kamu berdoa dengan doa itu, pastilah kalajengking itu tidak akan menggigitmu dan tidak akan menyengatmu. Bapak bisa merasakan bagaimana hadis ini menggetarkan kita. Ternyata musibah itu terkadang datang pada kehidupan kita, persis sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama, musibah itu terkadang datang pada kehidupan kita karena tidak maksimalnya kita menggunakan sebuah senjata besar yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, yaitu adalah berdoa. Makanya sampai Nabi pun mengomentari tentang seorang sahabat yang tersengat kalajengking, itu disebabkan karena dia tidak berdoa. Bisa jadi kalau ada sebagian dari kita kena hutang, sebenarnya hutang itu bisa dihindarkan ketika dia banyak berdoa kepada Allah. Bisa jadi ketika ada seseorang mendapatkan musibah, bisa jadi karena dia jarang meminta kepada Allah. Karena kebaikan kita itu diturunkan oleh Allah dengan dua perkara. Ada yang diturunkan karena sifat pemberian dari Allah ketika Allah itu Al-Wahhab. Ada kebaikan yang datang dalam kehidupan kita, yang datang dalam teras kehidupan kita disebabkan karena doa yang kita panjatkan. Makanya salah dan lupa kalau kita mengucapkan doa itu bisa berakibat besar pada kehidupan kita. Pak, Ibu, saya ajak kita merenung kembali hadis yang memiliki korelasi tentang hadis riwayat Muslim yang tadi kita baru saja sebutkan. Ada kisah nyata lagi, yang tentunya kisah nyata ini sudah sangat populer sekali dengan hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang salah satu saudara beliau dalam tugas kerisalahan, yaitu Nabi bernama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tentunya kita semuanya paham Pak, Nabi Sulaiman itu memiliki berapa istrinya? 100 istrinya Pak. Kalau Pak Heban kan 1. Kalau Pak Heban itu 1. Nabi Sulaiman itu 100 istrinya Pak. Insya Allah. Kok jadi berhenti ya di sini? Kita lanjutkan. Artinya itulah ya, dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Maka beliau memiliki 100 istri. Ketika beliau memiliki 100 istri, satu pagi beliau mengatakan, saya nanti malam akan mencampuri seluruh istri saya, 100-100-nya. Dan saya berharap 100 istri saya nanti mereka akan hamil, dan 100-100-nya mereka akan melahirkan anak laki-laki dari keturunanku, dan 100-100-nya anak laki-laki saya nanti akan berjuang membela kalimat Allah. Insyaallah ya. Urusan biologis menjadi urusan ideologis. Insyaallah ya.
Itulah orang yang bukan sekuler, Pak. Orang kalau tidak sekuler itu sampai hubungan biologis pun dibawa menjadi ibadah. Makanya kalau kita nikah bukan hanya urusan biologis. Kalau kita nikah supaya biologis, itu sekuler sebenarnya. Maka Nabi Sulaiman berkata, aku akan mencampuri 100 istri saya dalam satu malam. Dan 100-100-nya nanti hamil, 100-nya punya anak laki-laki, 100-nya itu punya anak laki-laki, dan mereka semuanya akan berjuang untuk membela kalimat Allah. Tentunya Bapak dan Ibu sudah bisa menebak ending dari riwayat ini. Nabi Sulaiman pada saat itu lupa mengatakan insya Allah. Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Itu kalimat thayyibah, belum doa, Pak. Padahal ulama sepakat kalimat thayyibah itu di bawahnya dzikir dan doa. Ya. Maka beliau lupa mengatakan insya Allah. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman? Yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman adalah 100 istrinya. Tidak ada yang hamil kecuali satu. Yang satu pun ketika lahir itu pun membawa kebutuhan khusus. Maka pada saat itu Nabi memberikan ta'liq, Nabi memberikan komentar. Komentarnya apa? Nabi bersabda, kalaulah saudaraku Sulaiman, beliau mengatakan insya Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya 100 istrinya, semuanya akan hamil. 100 istrinya diberikan anak laki-laki, dan 100 anak laki-laki itu akan menjadi solih ketika mereka berjuang membela kalimat Allah. Mari kita mengambil sebuah analogi, Pak, kias. Kalaulah lupa mengatakan insya Allah berdampak pada satu ujian yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau punya keturunan cuma satu, dan itu pun berkebutuhan dalam tanda petik khusus, disebabkan beliau lupa mengatakan insya Allah. Sekarang kita sama-sama membayangkan kira-kira musibah apa yang akan terus terjadi pada kehidupan kita kalau kita tidak pernah berdoa dan meminta kepada Allah. Paham di sini, Pak, analoginya? Kalimat insya Allah itu mempengaruhi masa depan kehidupan kita dan keluarga kita. Makanya maaf, bisa jadi ada banyak kerusakan yang kita sering jumpai dari bala, fitnah, tidak ada habis-habisnya, terus silih berganti datang pada kehidupan kita. Kalau kita belajar dari riwayatnya Rasulullah dalam riwayat Muslim tadi tentang seorang sahabat yang disengat kalajengking, dan ketika kita mendengar Nabi Sulaiman, disitulah kita akhirnya betul-betul sadar musibah itu ada algoritma yang bisa kita lakukan untuk kita menolak musibah, dan sebenarnya itu terletak pada kekuatan doa. Makanya tidak salah kalau Syekh Utsaimin lalu beliau menyampaikan di dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin itu mengatakan bisa jadi musibah itu menimpa kepada kita karena kelalaian kita berdoa, dan sesungguhnya kelalaian berdoa itu merupakan bagian dari bagian dari sebuah dosa yang mengakibatkan Allah memberikan musibah terus mengalir pada kehidupan kita. Makanya kalau kita kaitkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kalian kecuali musibah itu disebabkan karena ulah kedua tangan kalian. Jadi musibah itu datang ya karena ulah kita. Dan di antara ulah sepak terjang yang kita lakukan yang menyebabkan hadirnya musibah, yaitu adalah karena kita tidak berdoa. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, karena doa itu butuh dimengerti, karena doa butuh difahami, karena doa butuh dihadirkan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita kesempatan hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang doa Rabbana, di mana doa Rabbana memiliki kedudukan teramat penting, karena doa ini menjelaskan tentang dekatnya kita kepada Allah ketika menggunakan diksi dengan kata Rabbana. Mari kita buka di dalam surat Al-A'raf 89. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-A'raf 89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ada satu doa yang diucapkan di antara deretan para nabi bernama Syu'aib. Nabi Syu'aib itu merupakan salah satu nabi yang disebut dengan Khutbaul Anbiya. Oratornya para nabi itu salah satunya Nabi Syu'aib. Fasihnya, jelasnya setiap keterangan dan bayan yang dimiliki oleh Nabi Syu'aib. Maka salah satu di antara nabi yang memiliki keistimewaan dalam public speaking ketika mengucapkan narasi kebenaran itu adalah Nabi Syu'aib.
Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib itu berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah dan berilah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan keputusan yang hak, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik memberi keputusan pada kehidupan kami sebagai hamba yang beriman. Mari kita membahas berbagai macam tadabbur di dalam surat Al-A'raf 89 ini. Di antara tadabbur yang kita dapatkan tentang doa ini menjadi salah satu di antara perkara yang penting. Karena salah satu di antara tujuan kita di dalam kita beragama adalah bagaimana kita mendapatkan kebenaran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Pak kepada kita, tujuan kita beriman, tujuan kita menuntut ilmu, salah satunya apa? Isabatul haq. Tujuan kita menuntut ilmu itu bukan sekedar menambah literasi. Tapi tujuan kita di dalam kita menuntut ilmu itu adalah supaya kita memahami kebenaran. Karena pada kehidupan manusia tidak hanya dibutuhkan baik, tapi pada kehidupan manusia dibutuhkan benar. Karena baik tidaklah cukup di hadapan Allah sampai kita baik dan benar. Yang baik harus terus belajar supaya dia paham kebenaran. Yang benar tidak boleh melepaskan attitude kebaikan di dalam hidupnya. Karena apa? Baik dan benar itu dua jodoh yang tidak boleh dipisahkan dan diceraikan antara satu dengan yang lainnya. Nabi sebelum usia 40 tahun, beliau menjalankan perannya sebagai manusia dengan seluruh kebaikan yang dimiliki oleh Nabi. Makanya Nabi mendapatkan gelar, satu gelar yang tidak pernah diberikan kepada satu manusia pun sebelum diberikan kepada Muhammad, dan tidak pernah gelar itu diberikan lagi kepada Nabi Muhammad setelah gelar itu diberikan kepadanya. Apa itu? Al-Amin. Orang yang begitu amanah, sampai Nabi secara tidak langsung kayak penitipan barang-barang berharga ketika setiap warga Mekah mereka mengadakan safar, mereka khawatir keamanan rumah mereka nitip kepada Nabi Muhammad ketika usia belia, ketika usia muda. Nabi menjalankan peran kebaikan. Setelah 40 tahun ketika turun kepadanya ayat, disitulah Nabi Muhammad menjalankan peran sebagai orang yang menyampaikan kebenaran. Kita pada kehidupan Pak tidak cukup hanya melakukan kebaikan, tapi kita di dalam kehidupan kita sebagaimana perkataan Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib itu mengatakan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Artinya kita pada kehidupan itu tidak cukup hanya melakukan kebaikan, tetapi harus mendapatkan kebenaran. Ya. Karena tidak ada visa yang bisa kita bawa ketika kita mati kecuali visanya satu, kebenaran sesuai dengan panduan kitabullah dan sunnah. Itulah yang dimaksudkan dengan kebenaran. Orang yang sekedar baik, kebaikannya akan tetap dibalas oleh Allah, tapi hanya berlaku di dunia ketika dia tidak mendapatkan kebenaran. Kalau Bapak pernah menjumpai ada orang non-muslim tapi matinya dalam kondisi kok kelihatannya mudah dan kelihatannya ringan, berarti orang non-muslim itu dia baik secara sosial. Kebaikan itu dibalas oleh Allah. Puncaknya diringankan kematiannya, dikurangi sakaratul mautnya sebagai puncak pembalasan atas seluruh kebaikan yang dia kerjakan. Ya. Makanya kalau ada yang pernah ngomong ke saya, Ustadz, saya punya tetangga saya non-muslim, tapi meninggalnya kok kelihatannya gampang gitu. Dan dia seakan-akan secara face itu menunjukkan tidak ada rasa berat ketika dia meninggal dunia. Padahal dia bukan seorang muslim. Jawabannya disampaikan Nabi dalam satu hadis, dan itu juga diterangkan Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Kalau kamu menjumpai ada non-muslim, dia baik, maka Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman itu membalas setiap kebaikannya. Dan caranya Allah membalas kebaikan bagi mereka yang hanya baik tetapi dia tidak benar secara akidah, dibalasnya di dunia. Puncaknya kalau dia mendekati kematian dan masih tersisa kebaikannya, Allah berikan puncak balasan. Puncak balasan itu ketika dimatikan dalam kondisi sakaratul mautnya itu diringankan, supaya selesai semua kebaikannya sudah dibalas oleh Allah dan tidak ada lagi yang tersisa, kecuali ketika meninggal dunia dia mempertanggungjawabkan kebatilan ketika tidak mau mengimani kebenaran. Makanya sering saya berkatakan Pak, berulang-ulang, semua agama sepakat saya
Semua agama mengajarkan kebaikan. Ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan? Tidak ada, Pak. Disuruh jangan menyakiti, disuruh jangan mendolimi, jangan menipu. Semua agama ada. Bahkan zina pun semua agama melarang. Tapi ketika kita memahami semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak boleh berhenti, itu koma. Terusannya apa? Agama yang mengajarkan kebenaran cuma satu, yaitu adalah Islam. Islam itu paket baik dan benar. Tidak hanya berhenti baik, tapi harus benar. Karena pada dasarnya itulah yang kita pahami. Kebenaran itu merupakan salah satu di antara perkara yang menjadi tujuan kita menuntut ilmu supaya kita paham kebenaran. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau berkata, kebenaran itu di dalam Islam tertuang dalam 2 pasal. Tertuang dalam 2 pasal, Pak. Sihatul faham wa husnul qasdi. Kebenaran dalam Islam itu tertuang dalam 2 pasal. Pertama, pemahamannya sebagaimana pemahaman Nabi, itu namanya sihatul faham. Yang kedua, hatinya harus ikhlas, itu namanya husnul qasdi. Dan kita harus menggali itu. Ilmunya yang menghantarkan kita kepada kebenaran, dan keikhlasan yang menjadikan kita bisa menggenggam kebenaran semata-mata karena Allah dan bukan karena sesuatu selain Allah. Itu yang harus kita pahami. Jadi, tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, udahlah, jadi manusia itu yang penting baik. Benar. Benar. Tapi itu koma. Kebaikan tanpa kebenaran itu sebagaimana jasad tanpa ruh. Tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak ada manfaatnya kalau kita sekedar baik tetapi tidak menjadi benar. Makanya dibutuhkan kebenaran sebagaimana Allah menurunkan Nabi Muhammad. Salah satu tujuan Allah menurunkan dan mengutus Nabi Muhammad apa? Supaya manusia bukan hanya tahu yang baik, tapi tahu yang benar. Menetapkan definisi kebaikan, semua orang bisa. Semua orang punya kesepakatan, Pak. Orang Jawa punya kesepakatan, orang Sunda punya kesepakatan, orang Sumatera punya kesepakatan. Karena standar baik itu bisa ditetapkan. Contoh, standar baik makanan. Itu kan bisa ditetapkan setiap orang beda. Contoh, Seroto, Banyumas. Itu kan ada apanya, Pak? Ada togenya. Itu standar kebaikan Banyumas, Seroto. Tapi standar kebaikan Seroto, Banyumas tidak sama dengan soto standar kebaikan orang Kudus. Orang Kudus nggak pakai. Orang Kudus nggak pakai mie sotonya, dan mangkoknya selalu kecil, Pak. Bapak kalau makan soto Kudus mangkoknya besar, fix itu KW. Karena soto Kudus itu mangkoknya kecil. Kenapa? Karena orang Kudus itu makannya sedikit-sedikit. Itu tambahan dari saya. Artinya standar kebaikan itu bisa ditetapkan setiap orang, dan itu berdasarkan hidup mereka. Contoh, teh. Teh itu kalau orang Sunda menetapkan kebaikan teh itu manis atau tidak manis, Pak? Tidak. Itu standar kebaikan teh orang Sunda, tidak manis. Walaupun secara histori, Pak, ada historinya. Kenapa sih orang Sunda itu jarang pakai gula? Karena dulu penjajah Belanda itu menempatkan gula dan pabriknya tidak di Sunda, Pak, tapi di Jawa. Sunda apa? Fokus untuk teh, Pak. Makanya teh berkualitas itu di mana? Di Sunda. Kalau di Jawa jarang ada perkebunan teh. Ada nggak perkebunan teh di Brebes? Nggak ada, Pak. Di Kudus nggak ada perkebunan teh. Tapi kalau pabrik gula ada, Pak. Di Kudus ada pabrik gula. Karena pabrik gula itu di Jawa. Makanya kenapa orang Jawa selalu pakai gula? Ya karena pabrik gula itu di antara mereka. Kenapa orang Sunda tidak ada manis-manisnya makanannya? Orangnya sih manis-manis, tapi lebih manis orang Jawa kelihatan. Enggak lah, sama semuanya. Manis itu tergantung siapa yang memandang. Ngomong apa sih tadi saya? Oh ya, manis. Standar orang Sunda dalam kebaikan itu yang pahit. Standar kebaikan menurut orang Jawa itu manis, Pak. Kebaikan itu bisa ditetapkan dengan konsensus. Tapi kebenaran tidak bisa. Itulah kenapa Allah menurunkan agama kita dengan Al-Quran dan mengutus kepada kita Nabi Muhammad supaya kita paham kebenaran. Jadi disitulah kita diajari di dalam surat Al-A'raf 89. Kita ikut maklim bukan hanya menjadikan kita baik, tapi kita harus benar. Yang baik tidak boleh berhenti dengan kebaikan, tetapi memacu dirinya supaya mendapatkan kebenaran. Yang benar harus memiliki sifat kebaikan. Jangan sampai kelembutan orang di atas kebenaran itu kalah dengan kelembutan orang
ketika mereka di atas kebatilan. Nggak boleh. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan. Ada kejadian kisah nyata yang pernah viral kira-kira beberapa tahun yang lalu. Ada seorang wanita, Pak. Beliau terbiasa di dunia malam. Kalau dulu kita menyebutnya anak milenial itu dengan kata dugem. Dunia gemerlap. Sebanyak-banyaknya maksiat ketika dikerjakan menjadikan beliau akhirnya bosan dan penat dengan kemaksiatan itu ketika beliau mendapatkan masalah frustasi, Pak. Ketika beliau frustasi, beliau ingin datang ke masjid. Wajar dong, karena beliau merasa setiap mendengar panggilan adzan, kok saya merasa damai. Akhirnya satu malam ketika dia merasa muak dengan dunia malam, akhirnya dia berkata, saya ingin datang ke masjid. Dengan penampilan yang biasanya dia lakukan ketika dia di dunia gemerlap, Pak. Datang ke masjid qadarullah, entah itu di masjid mana. Tapi saya yakin ini bukan di Masjid Al-Falah, insya Allah. Ketika dia datang ke masjid, seluruh orang yang memandanginya dengan pandangan seakan-akan menelanjangi beliau. Dan semua orang yang memandangnya itu menyudutkan beliau tanpa mencoba bertanya apa yang sedang beliau butuhkan. Ketika datang, ada orang membentaknya dan mengatakan, gimana sih Mbak datang ke masjid pakai terbuka auratnya dengan nada ketus, Pak, yang menjadikan akhirnya beliau merasa tidak nyaman dan beliau merasa diintimidasi di satu tempat yang dia sedang mencari ketenangan atas masalah yang dia dapatkan. Pergi, Pak, dia akhirnya. Ketika dia pergi, maka dia datang kembali ke diskotik yang biasanya dia datang karena merasa di masjid tidak diterima. Ketika dia datang membawa wajah yang memiliki banyak beban pikiran, bartendernya itu melihatnya dan langsung memanggilnya dengan panggilan yang ramah, sini. Dan ketika dia melihat wanita itu memiliki beban, dia langsung memformulakan minuman, lalu dia katakan, ayo minum, free buat kamu lagi ada banyak masalah ya, minum. Maka perempuan itu menuliskan sebuah tulisan, Pak, yang tulisan itu akhirnya viral, Pak, digoreng oleh kalangan liberal. Saya masih ingat saat itu masih kuat dengan jaringan Islam liberal. Saat itu digoreng tulisan itu dengan mengatakan, lihatlah, masjid membenci orang hanya karena tidak sama pakaiannya. Dan diskotik menerima orang tanpa memandang status dan latar belakang orang itu ketika dia datang. Mana yang lebih hangat, diskotikmu atau masjidmu? Itulah pinternya goreng, Pak. Kalau goreng mau, framing itu bisa terjadi. Tapi kita tidak menyalahkan tulisan itu. Tulisan itu ketika saya baca, mungkin 15 tahun yang lalu, tulisan itu memberikan kepada kita sebuah perspektif. Memang betul apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Orang yang menjalankan kebenaran itu tidak boleh luput dari kebaikan. Tapi orang yang mendapatkan kebaikan tidak boleh berhenti sampai dia mendapatkan kebenaran. Yang baik harus benar, yang benar harus baik. Dan bisa jadi ada orang meninggalkan kebenaran bukan karena dia fitrahnya benci kepada kebenaran, tapi bisa jadi ada orang meninggalkan kebenaran disebabkan sikap yang mewakili kebenaran tidak memberikan kepadanya hangatnya pelukan yang menjadikan dia pergi. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang kebenaran. Yang kita juga pahami di dalam surat Al-A'raf 89 ini, akhirnya kita juga paham manusia itu di dalam pusaran antara kebenaran dan kebatilan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mereka itu berada di atas kebenaran, ada yang berada di atas kebatilan, dan ada yang berada di antara keduanya. Artinya kakinya berdiri di atas kebenaran dan kebatilan. Secara zahir dia menampakkan keislaman, secara hati dia menampakkan kebatilan. Itulah yang disebut dengan kalangan munafik. Makanya kalau kita membuka Quran dari ayat pertama sampai ayat yang ke sebentar, saya buka dulu, saya khawatir salah. Makanya kalau kita membuka di dalam surat Al-Baqarah itu kita menjumpai dari ayat pertama itu, kalau kita menjumpai dari ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, itu menceritakan tentang orang yang beriman yang berada di atas kebenaran. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, itu berbicara tentang orang yang berada di atas kebatilan. Dari ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallah, itu bercerita tentang orang yang berada di atas kebatilan. Tapi dari ayat ke-8
sampai ayat, bentar, sampai ayat yang ke-20 Pak, berarti hampir 11 ayat itu bercerita tentang orang munafik yang sejatinya mereka berdiri di atas dua kaki. Secara zahir hakikatnya mereka itu berada di atas kebenaran ketika memperlihatkan keislaman. Secara batin mereka menyembunyikan kebatilan pada hatinya ketika membenci apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendapati perkataan Imam Ibnu Katsir mengatakan skema manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang berada di atas kebenaran, ada yang berada di atas kebatilan, dan selalu ada orang yang abu-abu di atas kebenaran dan di atas kebatilan. Dan itulah yang disebut dengan kriteria orang munafik. Makanya Masya Allah ya, kalau kita menanyakan kepada sebagian para ulama ada sebagian dari mereka pernah ditanya, mana yang lebih baik antara orang yang jelas-jelas kufur kepada Allah dengan orang yang munafik secara keyakinan. Maka kufur secara terang-terangan, tapi dia tidak membenci dan memerangi Islam, tapi dia kufur, tidak mau beriman, dibandingkan dengan orang munafik. Maka sebagian ulama itu mengatakan keberadaan orang yang syirik selama dia tidak memusuhi kaum muslimin secara nyata itu lebih baik dibandingkan orang munafik yang sejatinya muslim tetapi memerangi Islam itu sendiri. Contohnya siapa? Abu Thalib dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu munafik Pak pada zaman Nabi SAW. Dan ketika dia menjadi munafik, dia yang menggembosi perjuangan. Ketika perang Uhud, ketika memberikan narasi fitnah kepada istrinya Nabi Muhammad, seluruh narasi yang disampaikan itu selalu mengendorkan dan menggembosi dakwah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Abu Thalib Pak, walaupun beliau musyrik, maka beliau tidak menggembosi perjuangan Nabi Muhammad, dan beliau menjadi pembela Nabi Muhammad walaupun beliau tidak beriman. Dua-duanya kekal di dalam neraka. Tapi secara positioning, mana yang paling dalam ditaruh di dalam kerak neraka? Disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 145. Innal munafikin fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditaruh di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Ibnu Abbas menambahkan, orang munafik ditaruh di dalam keraknya, lalu ditutup kerak itu, dan tutup itu tidak pernah dibuka selama-lamanya. Untuk siapa? Orang yang mereka secara zahir memperlihatkan kebenaran akidah dengan beribadah kepada Allah, tetapi secara hati sangat membenci syariat yang Allah turunkan kepada kehidupan Islam, agama yang dia anut. Makanya Masya Allah ya, dari kejadian ini akhirnya kita bisa tersentuh Pak. Kejadian yang viral beberapa waktu terakhir, kita menjumpai ada laki-laki bertato yang viral Pak, ketika beliau meminta supaya dibukakan akses menuju kepada Palestina. Beliau bukan muslim, beliau tidak beriman. Sepertiga dari badannya bertato Pak. Beliau berlutut supaya dibukakan akses menuju Gaza. Dia tinggalkan rumahnya yang nyaman, dia tinggalkan hobinya, dia tinggalkan kenyamanan-kenyamanan di negaranya, karena saya belum tahu laki-laki ini dari mana, tapi yang jelas dia bukan muslim. Tapi dia akhirnya meninggalkan semuanya itu menuju kepada Palestina. Sebenarnya kalau kita pandang video viral itu dengan perspektif hikmahnya apa? Hikmahnya mungkin salah satunya adalah, ini perspektif subjektif saya Pak, karena saya belum membaca dari ulama. Kalau dari saya bisa salah bisa benar. Tapi kalau saya menyampaikan, kenapa video viral ini akhirnya masif tersebar? Sebenarnya Allah sedang menegur kita. Kalaulah ada orang yang tidak mendapatkan hidayah iman saja, mereka membantu Palestina, maka bukankah kita yang memiliki iman harusnya lebih terdepan membantu Palestina dibandingkan mereka? Kadang-kadang begitu. Itu hikmah dari Allah Pak. Karena Allah itu lembut kalau mengingatkan kita. Allah itu kan memiliki sifat al-latif. Al-latif itu apa? Maha lembut. Di antara sifat kelembutan Allah itu ketika menegur dan memperingatkan kita itu dengan cara yang paling lembut. Sebagaimana Allah ketika mengalahkan Fir'aun, caranya lembut Pak. Dijadikan bayi
diseret oleh aliran sungai. Dijadikan bayi itu masuk ke tempat pemandian Asyah binti Muzahim. Dijadikan Asyah binti Muzahim jatuh cinta kepada Musa merah yang masih kecil. Dan dijadikan bagaimana Fir'aun tidak mampu menampik permintaan dari istrinya. Caranya lembut, Pak. Caranya Allah itu selalu lembut. Ketika sedang ada Islamophobia, beberapa 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, Pak, tiba-tiba Islamophobia itu kaget dengan kejadian ada seorang imam, jenggotnya panjang dengan sunnah, Masya Allah, tiba-tiba ada kucing naik di atas pundaknya ketika mengimami sholat. Nah, lihat fotonya, Pak. Lalu foto itu menggemparkan dunia sampai masuk ke CNN. Lalu seluruh narasi tentang Islamophobia itu hancur, Pak, hanya dengan kejadian itu. Itu caranya Allah. Allah itu lembut dalam segala sesuatu. Makanya ketika kita mendapati di sini, akhirnya ketika kita bicara tentang kebenaran, maka sesungguhnya sifat kebenaran itu kita dipetakan oleh Allah dengan 3. Ada orang yang beriman di atas kebenaran, ada orang yang berada di atas kebatilan, ada orang yang berada di antara keduanya. Dan itulah adalah munafik. Disinilah akhirnya kita memahami bahwasanya kebenaran itu merupakan salah satu tujuan terbesar di dalam kehidupan kita ketika menuntut ilmu. Supaya setiap pribadi, seorang muslim tidak hanya memahami kebenaran, tidak hanya memahami kebaikan, tetapi sampai kepada sebuah kebenaran. Setelah kita mengetahui poin yang pertama ini, poin yang kedua yang disampaikan oleh para ulama ketika kita menyelami setiap ilmu dan setiap hikmah pada surat Al-A'raf 89, para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya ayat ini menerangkan tentang kemuliaan hatinya Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib mendapatkan penolakan, permusuhan yang sangat keras dari umatnya, tetapi Nabi Syuaib itu tidak menggunakan doa ketika memohon kepada Allah pertolongan. Nabi Syuaib tidak meminta kepada Allah supaya menurunkan adab langsung kepada kaumnya. Tetapi ketika Nabi Syuaib mendapatkan penolakan dan permusuhan begitu keras dan nyata atas dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib, maka Nabi Syuaib itu mengucapkan doanya untuk menggambarkan kemuliaan hatinya ketika beliau bersabar ketika menyampaikan kebenaran. Maka doanya itu adalah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan kepada kaum kami keputusan yang benar, dan engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Artinya seorang Nabi Syuaib itu memiliki tingkat kesabaran berlapis-lapis ketika beliau menghadapi kaum yang memusuhi dirinya, dan beliau memiliki kesabaran yang begitu tebal ketika menghadapi penolakan yang datang dari kaumnya. Ini pula yang menjadikan kita memahami, kalaulah kita mendapati Nabi Syuaib disebutnya sebagai khatib dan khutobanya para anbiya saja, dengan tingkat bayannya, tingkat penjelasan beliau yang sangat luar biasa, pemilihan kalimatnya itu betul-betul lembut, dan setiap diksi yang disampaikan beliau itu betul-betul dipuji oleh Nabi Muhammad sebagai khutobanya di antara para nabi dan para rasul, itu pun masih mendapatkan permusuhan. Maka sesungguhnya disitulah kita paham, semaksimal apapun seseorang mengemas kebenaran, tetap ada orang yang tidak setuju kebenaran itu ketika disampaikan. Walaupun kewajiban kita belajar dari Nabi Syuaib itu apa? Setiap kebenaran itu harus dikemas dengan cara yang terbaik. Ya, jadi tidak boleh ada setiap dai, ini teguran untuk saya dan teguran untuk kita. Tidak boleh setiap dai itu selalu beralasan dengan sebuah kata dan kalimat. Dakwah itu yang penting ikhlas. Tapi setelah itu tidak memberikan metode dan ikhtiar yang terbaik supaya kalimatnya bisa diterima banyak orang. Maka orang yang sering mengatakan yang penting ikhlas, maka kita harus paham, ikhlas itu kewajiban, tidak usah dibicarakan kembali. Makanya kami, contohnya saya dan tim kita itu memiliki sebuah slogan, Pak. Menyampaikan kalimat terbaik dengan metode yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena kalimat Allah itu kalimat terbaik, tidak boleh disampaikan dengan cara yang biasa, dan tidak boleh diselenggarakan dengan metode biasa. Makanya kenapa saya selalu menyarankan setiap masjid itu pertama kali kalau sudah bangun masjid, salah satunya apa? Mic-nya harus terbaik. Semuanya harus terbaik. Kenapa? Karena kita yang ada di masjid menyampaikan kalimat terbaik di atas muka bumi. Kita sudah menyiapkan yang terbaik saja masih banyak orang yang memusuhi kebenaran. Apalagi ketika kita selenggarakan apa adanya. Makanya malu kalau ada satu masjid anggarannya sampai ratusan juta tersimpan dan tidak tergunakan, padahal mic-nya
dalam kondisi tidak bisa untuk menyuarakan dan mengantarkan suara seorang guru kepada muridnya. Jangan sampai mic-nya para ustadz di satu masjid itu kualitasnya lebih buruk daripada mic-nya penyanyi dangdut. Saya tuh baru tahu Pak, kalau penyanyi dangdut itu kalau sudah terkenal, mic-nya itu bisa ratusan juta. Ini berapa miliar Pak? Hebat. Bapak tanya, nggak usah tanya kan, nggak usah. Bapak cek aja. Saya tuh baru tahu, mic itu sedemikian luar biasanya. Banyak penyanyi kalau mereka sudah top, pertama kali yang dibeli itu mic-nya. Dan harganya mahal sekali itu. Kalaulah mendendangkan suara dengan erotisme, mengajak orang untuk bermaksiat lalu menyawernya dengan mic yang paling mahal, harusnya kalimat Allah itu menggunakan mic yang paling mahal. Karena apa? Kita belajar dari Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu ilmu public speakingnya dipuji oleh Nabi. Tapi itu pun masih mendapatkan penolakan dari kaumnya. Makanya kita betul-betul harus memberikan yang terbaik. Makanya maaf, mari kita koreksi cara kita berpikir tentang agama. Oh, kalau wakaf di pojok gunung, yang tikus saja ketika melewati itu mikir 3 kali. Kalau bangun masjid, kalau di mall paling bawah Pak, deket pipa, kamar mandi dan AC. Itu pola pikirnya penjajah. Karena justru masjid itu dibangun di tempat yang terbaik. Kalau ada orang yang ingin menyampaikan ilmu di hotel, tidak salah. Apa yang salah? Walaupun yang paling mulia itu adalah di masjid. Dan janganlah kita memiliki prasangka yang buruk terhadap setiap orang yang menyampaikan kalimat Allah ketika dia ingin mengemasnya dengan cara yang terbaik. Ada yang diberikan anugerah untuk menyampaikan di masjid, ada yang terkadang dia menyampaikan di masjid dan dia menyampaikan di tempat lain. Karena terkadang lebih terdeliver message-nya kepada orang yang belum datang ke masjid. Ya, makanya disitulah kita belajar. Terkadang dakwah itu, kenapa hari ini mendapatkan banyak problem? Karena kita juga tidak memberikan yang terbaik. Makanya kalau ada orang mengkritik dakwah, sebelum dia mengkritik, pertanyaannya adalah, sudah seberapa yang berharga yang dia kontribusikan untuk dakwah? Saya pernah jumpain Pak, ada bapak-bapak. Semoga Allah ngasih hidayah kepada saya dan beliau. Beliau sempat protes sama dakwah. Dakwah kok begini-begini aja ya Ustadz? Saya lalu bilang, dakwah begini-begini saja Pak, karena semuanya kita pikirannya sama. Anak kita kalau pinter, tidak kita arahkan untuk belajar agama. Ketika kita punya usia produktif, datangnya ke kantor yang menawarkan profit. Semua tentang agama selalu kita berikan sisa. Ya pantas kalau akhirnya problematikanya tidak pernah selesai. Karena apa? Karena banyak dari kita baru memberikan kepada agama itu ketika sudah tidak lagi masa emasnya. Orang itu datang ke masjid rata-rata kalau sudah pensiun baru datang ke masjid. Kalau ketika di usia produktif nggak pernah kelihatan di masjid, walaupun tetap kita syukuri datang ke masjidnya, tapi itu cermin kenapa dakwah akhirnya mengalami problem yang silih berganti tidak pernah selesai. Ya karena setingkat pengorbanan kita, setingkat hasil yang kita dapatkan. Makanya akhirnya kita jumpai di sinilah kita memahami Nabi Syuaib itu sabar, lapisnya itu bersabar, lapisnya itu berlapis-lapis. Makanya betul kata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah, syarat menjadi walinya Allah itu sabar. Dan kesabaran itu tidak menafikan kita untuk melihat kebaikan pada orang yang terkadang memusuhi kita. Makanya sabar itu sifat walinya Allah. Dan itulah yang menjadikan kenapa para nabi rata-rata mereka menggembala kambing. Karena menggembala kambing melatih kesabaran. Makanya bapak kalau sabar sama istri, itu walinya Allah. Kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali apa? Salah satu di antara walinya Allah itu apa? As-sabru ala lisanin nisa. Hadza mimma yumtahanu bihil awliya. Pak Haiban lagi dengar khusyuk dia. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu sifatnya para walinya Allah itu apa? Sabar. Ketika menghadapi lisannya seorang wanita, istri. Artinya sabar itu dibutuhkan dalam segala hal. Makanya betapa kerasnya permusuhan kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Padahal Nabi Syuaib diberikan perangkat yang lengkap.
yang tidak dimiliki Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak khutbah. Nabi Musa. Makanya doanya Nabi Musa apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani itu tolong lepas belenggu di mulutku, karena Nabi Musa itu kalau bicara, beliau, karena sebagian riwayat mengatakan beliau pernah tersulut dengan api, dan beliau mengatakan dalam doanya apa? Yafqahu qawli, supaya perkataanku itu nyampe kepada kaumku. Makanya Allah hadirkan Nabi Musa, yang di situ Nabi Musa bihi izari, Nabi Harun itu mengkuatkan aku. Nabi Syuaib itu paket lengkap antara Nabi Musa dan Nabi Harun, karena beliau memiliki kefasihan. Tapi itu pun tidak menjadikan Nabi Syuaib itu semua narasi kebenaran beliau diterima. Nah, itu yang menjadikan kita mengerti, itulah tingkat kesabaran yang dimiliki sama Nabi Syuaib. Sehingga Nabi Syuaib tidak mengatakan dalam doanya, anzil alaina adzaban yusibu bihim. Maka Nabi Syuaib tidak mengatakan turunkan azab yang mengenai kepada mereka, untuk membalas semua yang telah mereka lakukan ketika menolak setiap apa yang aku sampaikan. Tapi doanya menggunakan sebuah kalimat yang terindah, yang beliau katakan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah keputusan yang benar antara aku dan kaumku, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Makanya doa ini Pak bisa kita pakai kalau kita sedang berselisih dengan orang dan Bapak Ibu yakin Bapak dan Ibu yang benar. Bapak dituduh macam-macam padahal Bapak tidak melakukan itu. Maka kita boleh berdoa dengan doa ini. Rabbana ftah bainana wa baina haula wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah keputusan yang terbaik, yang benar, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik memberi keputusan di dalam kehidupan kami. Nah, itu menunjukkan kepada kita tingkat kesabaran Nabi Syuaib yang luar biasa ketika menghadapi kaumnya. Itulah hatinya orang beriman, Pak. Hati orang yang beriman itu selalu memiliki semangat untuk memasukkan setiap hamba menuju kepada surganya Allah. Makanya kita harus ingat perkataan Imam Malik, idkhalun nas fil Islam sahl wa ikhrajun nas anil Islam syadid. Maka kaidahnya sebagaimana kaidah Imam Malik, Imam Ahmad, maaf. Memasukkan orang ke dalam Islam itu gampang, tapi mengeluarkan orang dari Islam itu susahnya luar biasa. Kenapa? Semangatnya itu memasukkan orang sebanyak mungkin ke dalam surga. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Karena apa? Sesungguhnya tidak ada kesedihan orang yang beriman kecuali ketika dia menjumpai banyak orang menuju ke neraka. Dan tidak ada kegembiraan yang beriman kecuali mendapati sebanyak-banyaknya orang mendapatkan rahmat. Dan itulah yang tercermin bukan hanya Nabi Syuaib, hatta Nabi Muhammad. Tingkat sayangnya beliau bukan hanya menembus mereka yang duduk di saf pertama pada sholatnya, tapi tingkat kecintaan Nabi Muhammad menembus kepada lapisan umatnya yang melakukan dosa besar. Ketika Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar di antara umatku. Ya. Maka kesabaran untuk menghadapi orang yang menentang kebenaran. Ustadz, kenapa ya kebenaran itu ada musuh? Kenapa setiap para nabi itu ada musuh? Kenapa ada kata al-haq, ada kata al-batil? Dan itu tercermin dari doanya Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Tunjukkan yang benar-benar adanya dan kami diberikan kekuatan mengikuti yang benar. Tunjukilah yang batil-batil adanya supaya kami mampu untuk menjauhi kebatilan. Pertanyaan kita, kenapa kebenaran itu selalu ada kebatilan, dan kebatilan itu selalu memiliki pendukung, dan setan tidak pernah salah memilih musuh. Iblis tidak pernah salah memilih musuh. Makanya betul kata Imam Syafi'i, beruntunglah mereka yang menjadi musuhnya iblis. Pertanyaannya, kenapa kebenaran itu ada musuhnya? Kenapa ada orang membenci kebenaran ketika para nabi sudah lembut, sabar, memberikan solusi, memperlihatkan mukjizat? Tapi kenapa tetap ada orang yang berjalan di atas kebatilan? Karena itulah
sifat itulah kauniyah dalam kehidupan ketika setiap kebenaran itu ada musuhnya, supaya kita memahami hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita menikmati, supaya orang beriman menikmati jalan kebenaran ketika dia meminta pertolongan kepada Allah ketika menghadapi musuh. Coba Pak, kalau kita tidak punya musuh, kita nggak akan pernah menikmati meminta tolong sama Allah. Kita tidak akan pernah menikmati tawakal kita sama Allah, dan kita tidak akan pernah menikmati mengatur strategi yang terbaik supaya memenangkan kebenaran. Bapak main bola, gak ada musuh, gak enak Pak. Coba aja Bapak ke lapangan, main bola sendirian, gelinding sono, gelinding sini, ya, sampai ngegulin Pak 221 kali, tapi seorang diri. Kira-kira selebrasinya kayak Ronaldo? Enggak Pak, biasa aja. Lalu ketika masang status, saya hari ini top scorer 221 gol, orang nanya, lawan siapa? RT mana? Lawan diri sendiri. Semoga kamu diberikan kesehatan. Nah itu pasti jawaban responnya gitu. Ya karena adanya musuh itu menimbulkan nikmatnya seorang mukmin ketika bersandar sama Allah. Coba setiap dakwah tidak ada orang yang membenci dakwah Pak, orang nanti akan lupa bagaimana memberikan yang terbaik. Makanya Nabi mendapat musuh supaya kita mendapatkan dan jadi ulanya ketika memenangkan agama Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu baru dimenangkan setelah 23 tahun dakwah yang disampaikan oleh beliau? Supaya kita belajar polanya, patternnya itu kayak apa ketika Nabi, dan supaya kita juga belajar dari evaluasi Nabi SAW. Maka yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, tingkat kesabaran dan kemuliaan hati yang dimiliki oleh Nabi Syuaib ketika menghadapi kaumnya. Jangan menjadi orang yang pemarah. Kalau kita mendapati kebenaran dan ketika kebenaran kita disangkal sama orang yang belum paham dengan apa yang kita sampaikan, jangan jadi pemarah. Para nabi tidak ada yang pemarah. Marahnya memang ketika haknya Allah dilanggar. Tapi secara basic para nabi itu tidak ada yang pemarah. Makanya kalau kita menghadapi umat kita atau menghadapi keluarga, menghadapi anak, jangan marah. Ada satu tulisan bagus Pak. Tulisan itu menyentuh saya. Beliau berkata dalam tulisan itu, semoga yang membuat tulisan ini dijaga sama Allah. Tulisan itu bagus. Beliau mengatakan gini, kalau kamu marah sama anakmu, anakmu pasti akan lupa kesalahan apa yang pernah dia perbuat, tapi dia tidak akan pernah melupakan teriakan yang kamu arahkan kepadanya. Soalnya, karena memang pemarah itu bukan sifatnya para walinya Allah. Maka disitulah kita menjumpai betapa Nabi Syuaib itu, nih loh contohnya, sudah luar biasa, diintimidasi, disudutkan, dimusuhi. Nabi Syuaib dijadikan enemy number one di negeri Madian, tapi doanya Nabi Syuaib itu indah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Dan itu jauh lebih indah daripada kita mendengar Nabi Syuaib mengatakan, turunkan azab kepada kaumku ya Allah atas musuh yang mereka berikan. Itu menjadikan kita memahami poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita dapatkan dari ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita baru mempelajari 2 poin. Semoga Allah memberikan jalan kebenaran di dalam perjalanan hidup kita. Semoga kita dimudahkan untuk berbuat baik, dan semoga kita dimudahkan untuk berbuat kebenaran. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini.